Malam itu hujan turun begitu deras. Langit hitam tanpa bintang, dan suara petir sesekali membelah kesunyian desa kecil di pinggiran kota. Raffi menunduk di bawah jaket tipisnya yang sudah basah kuyup. Ia baru saja pulang dari wawancara kerja di kota sebelah. Motor tuanya tiba-tiba mogok di tengah jalan sepi. Sinyal ponsel hilang, dan GPS-nya tak lagi berfungsi. Ya Allah, hujannya deras banget, gumam Raffi, sambil menepuk-nepuk saku jaketnya. Ponselnya mati total. Ia mendesah lelah, lalu menuntun motornya perlahan di jalan yang gelap. Sepanjang sisi jalan, hanya terlihat pepohonan dan beberapa rumah yang lampunya redup. Ia terus berjalan, berharap menemukan tempat berteduh. Namun tak disangka, di ujung jalan berliku itu, tampak sebuah rumah dengan pagar kayu dan lampu teras yang menyala kekuningan. Rumah itu terlihat tua, tapi hangat. Tanpa pikir panjang, Raffi segera mengetuk pintu pagar. "Permisi, ada orang?" teriaknya agak keras, berusaha menyaingi suara hujan. Tak ada jawaban. Ia mencoba lagi. "Permisi, saya kehujanan, boleh numpang berteduh sebentar?" Kali ini, lampu di dalam rumah menyala lebih terang. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Lalu pintu kayu itu terbuka perlahan. Dari balik pintu, muncul seorang gadis muda dengan wajah pucat dan rambut hitam panjang yang agak berantakan. Ia memakai sweater abu-abu dan rok panjang. Tatapannya tajam, tapi matanya menyimpan kesedihan yang entah kenapa terasa dalam. "Siapa kamu?" tanyanya datar. "Oh, maaf, saya Raffi. Motor saya mogok di jalan. Hujan deras banget. Saya cuma mau numpang berteduh sebentar, gak lebih," ucap Raffi cepat, setengah gemetar karena dingin. Gadis itu terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. "Masuklah, tapi jangan terlalu lama," katanya singkat, lalu berbalik menuju ruang tengah. Raffi segera melepas sepatunya dan melangkah masuk dengan hati-hati. Aroma kayu basah dan teh hangat memenuhi ruangan itu. Meski sederhana, rumah itu terasa tenang, seperti menyimpan kisah lama. "Terima kasih, Mbak," kata Raffi pelan. "Laila?" jawabnya singkat tanpa menatap. "Oh, iya, terima kasih, Laila." Laila menatap Raffi sekilas, lalu mengambil handuk kecil dan memberikannya tanpa banyak bicara. "Lep kepalamu. Jangan sampai masuk angin," katanya. Nada suaranya lembut tapi dingin, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam sepi. Raffi mengangguk dan menerima handuk itu. Sambil mengeringkan rambut, matanya memperhatikan sekitar. Ada foto keluarga di dinding. Seorang ayah, ibu, dan gadis kecil, mungkin Laila saat masih kecil. Tapi foto itu tampak lama dan berdebu. Ada juga vas bunga kering di meja, dan jam dinding tua yang berdetak lambat. Hening menyelimuti mereka selama beberapa menit, sampai akhirnya Laila bicara lagi. "Motor kamu mogok di mana?" "Sekitar 200 meter dari sini, di tikungan yang banyak pohon besar itu." Laila menatapnya tajam. "Tikungan itu?" ia bertanya pelan, seolah ada sesuatu yang menakutkan di sana. "Iya, kenapa?" Laila menggeleng cepat. "Enggak, cuma, katanya daerah situ sering ada yang..." Ia berhenti bicara, lalu menatap jendela. Hujan semakin deras. Raffi menatapnya heran. "Tapi, apa?" "Gak usah dipikirin," katanya cepat, mencoba tersenyum tapi gagal. "Yang penting kamu istirahat dulu. Aku buatkan teh hangat." Raffi tersenyum kecil. "Terima kasih. Ya, baik banget kamu." Laila hanya menjawab dengan lirikan singkat. Ia masuk ke dapur, meninggalkan Raffi di ruang tamu yang kini mulai terasa aneh. Entah kenapa, Raffi merasa ada sesuatu yang tidak biasa di rumah itu. Dindingnya tampak tua, tapi bersih. Namun sesekali ia mendengar suara langkah di lantai atas, padahal Laila sendirian. Hatinya berdebar. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi suara langkah itu kembali terdengar. Langkah pelan,
seperti seseorang berjalan mondar-mandir. "Laila?" panggil Raffi pelan. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke arah dapur, tapi Laila belum kembali. Raffi menelan ludah. Namun sebelum rasa takut itu tumbuh, Laila muncul lagi membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di seberang Raffi. "Ini tehnya." "Terima kasih," jawab Raffi, mencoba menenangkan diri. Beberapa detik hening, sebelum Raffi memberanikan diri bicara. "Kamu tinggal sendiri di rumah sebesar ini?" Laila menatap cangkirnya lama sekali sebelum menjawab. "Sejak ayah meninggal, iya, ibu pindah ke rumah bibiku di kota. Aku nggak mau ikut." Raffi terdiam. "Oh, maaf, aku nggak tahu." "Nggak apa-apa," jawab Laila pelan. "Hujan kayak gini, kadang malah enak buat mengenang orang yang udah pergi." Raffi tersenyum lembut. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Dingin, tapi jujur. Tertutup, tapi menyimpan luka yang dalam. Lalu, tanpa sadar, hujan di luar mulai mereda. Tinggal sisa gerimis yang menetes di atap seng. Raffi menatap jam di dinding. Sudah hampir tengah malam. "Laila, sepertinya aku harus pamit. Gak enak numpang lama-lama," katanya pelan. Tapi Laila tiba-tiba berdiri cepat. "Jangan keluar dulu. Tikungan depan berbahaya kalau malam." Nada suaranya serius. Raffi heran. "Berbahaya kenapa?" Laila menatapnya, lalu berkata lirih, "Tiap malam, ada yang sering lewat di situ. Tapi bukan manusia." Raffi terdiam. Suasana rumah seketika hening. Jam dinding berdetak lambat. Angin malam menyusup dari celah jendela. Namun anehnya, meski bulu kuduknya meremang, Raffi tidak merasa takut. Ia justru merasa harus tetap di sana. Seolah ada alasan yang belum ia pahami. Laila menunduk, memeluk kedua lututnya. "Dulu ayahku meninggal di tikungan itu," katanya pelan. "Makanya aku selalu menyalakan lampu teras tiap malam. Biar dia tahu, rumah ini masih menunggunya." Raffi terdiam lama. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak tahu apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah duduk di samping gadis itu. Hening tapi hangat. Sampai akhirnya Laila menatapnya. "Aneh ya, aku bahkan belum kenal kamu. Tapi aku cerita sejauh ini." Raffi tersenyum lembut. Kadang Tuhan kirim orang asing untuk dengar cerita yang gak bisa kita bagi ke siapapun. Laila menatapnya lama. Tatapannya melembut untuk pertama kali malam itu. Dan di antara sisa gerimis, hati yang beku perlahan mulai mencair. Raffi menatap hujan yang reda, lalu berkata pelan, "Mungkin aku tersesat malam ini bukan karena nasib buruk, tapi karena Tuhan mau aku sampai ke rumah yang benar." Laila menunduk, tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum sejak lama. Dan tanpa mereka sadari, malam itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah hidup keduanya. Bukan sekadar pertemuan, tapi permulaan takdir yang disusun dengan sangat halus oleh Tuhan. Hujan pun berhenti sepenuhnya. Tapi hati mereka baru saja mulai menetes lembut, menuju perasaan yang perlahan tumbuh tanpa mereka sadari. Matahari pagi menembus celah tirai yang belum tertutup rapat. Burung-burung berkicau lembut di luar, seolah ingin menghapus sisa dingin semalam. Raffi terbangun di kursi ruang tamu. Ia sempat tertidur tanpa sadar, setelah hujan reda dan Laila memberinya selimut tipis. Kepalanya terasa sedikit pening, tapi aroma teh hangat dari dapur membuatnya tenang. Perlahan ia berdiri, menatap sekeliling. Rumah itu tampak berbeda di siang hari. Tak lagi suram, justru terasa damai dan sederhana. Dinding kayunya berwarna coklat tua, ada beberapa pot bunga kering di sudut, dan jendela besar yang menghadap ke kebun belakang. Lalu, terdengar suara piring beradu dari dapur. Raffi menoleh, dan di sana, Laila sedang menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar dan telur mata sapi. Rambutnya dikuncir, wajahnya terlihat lebih segar, tapi tetap ada sesuatu yang membuatnya tampak jauh.
Selamat pagi, ucap Raffi pelan. Laila menoleh sekilas. Oh, kamu udah bangun. Aku pikir kamu masih tidur. Kayaknya udah cukup istirahat. Terima kasih ya. Udah izinkan aku numpang semalam. Laila mengangguk pelan. Nggak apa-apa. Kalau bukan karena hujan, kamu pasti udah pergi dari semalam, kan? Raffi tertawa kecil. Iya sih. Tapi, mungkin hujan itu memang sengaja dikirim buat nyelamatin aku dari kedinginan. Laila tidak menjawab. Ia menaruh piring di meja, lalu duduk di seberangnya. Suasana kembali hening, seperti semalam, tapi kali ini tidak menegangkan. Hanya ada suara detak jam dan langkah lembut dari kucing yang lewat di teras. Laila, Raffi membuka percakapan. Semalam kamu bilang ayahmu meninggal di tikungan itu. Laila berhenti mengaduk teh. Iya, jawabnya lirih. Kecelakaan 5 tahun lalu. Hujan deras juga, sama seperti malam tadi. Raffi terdiam. Ia menatap wajah gadis itu. Matanya kosong, tapi menyimpan sesuatu, kehilangan yang belum sembuh. Waktu itu aku masih SMA. Sejak itu, aku nggak suka hujan. Tiap turun hujan, rasanya kayak waktu berhenti di situ aja. Raffi menunduk. Ia tidak tahu harus bilang apa. Namun dalam diam, ia merasa ingin membuat gadis itu tersenyum, walau hanya sekali. Kalau boleh jujur, ucap Raffi hati-hati, senyum kamu waktu semalam walau sebentar, rasanya kayak cahaya pertama setelah hujan berhenti. Laila menatapnya kaget, lalu buru-buru menunduk. Wajahnya memerah. Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Katanya cepat, mencoba menutupi rasa canggung. Raffi tersenyum. Karena benar. Kamu cantik kalau senyum. Sayang banget kalau disimpan terus. Laila pura-pura sibuk memindahkan piring. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Sudah lama tak ada yang memperhatikan dirinya seperti itu. Ia menelan ludah pelan. Udahlah, makan dulu sebelum tehnya dingin, katanya akhirnya, mencoba mengalihkan suasana. Raffi menuruti. Ia makan sambil sesekali melirik ke arah Laila. Setiap gerak gadis itu terasa halus tapi hati-hati, seperti seseorang yang takut menyakiti dirinya sendiri. Setelah sarapan, Raffi keluar sebentar untuk melihat motornya. Mesinnya masih basah, tapi ia mencoba menyalakannya. Tak berhasil. Waduh, gumamnya. Laila keluar membawa handuk kecil. Masih rusak. Iya, kayaknya airnya masuk ke karburator. Laila menghela napas. Kalau gitu, kamu bisa tinggal dulu sampai sore. Nanti aku minta Pak Jono, tetangga sebelah, bantu perbaiki. Raffi tersenyum. Beneran? Wah, makasih banyak, Laila. Gadis itu hanya mengangguk, lalu kembali ke dalam rumah. Raffi memperhatikan punggungnya yang menjauh. Ada rasa aneh di dada, bukan sekadar terima kasih, tapi sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Siang itu, hujan turun lagi. Tidak deras, hanya rintik lembut yang menetes di atap. Raffi duduk di beranda sambil memperhatikan kebun belakang. Laila ikut duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Kayaknya kamu suka teh ya? Kata Raffi sambil tersenyum. Teh itu, satu-satunya yang bisa nenangin aku, jawab Laila pelan. Dulu ayah selalu buat teh tiap sore. Katanya, selama teh masih hangat, berarti rumah ini masih punya harapan. Raffi menatapnya lembut. Dan sekarang, kamu yang terus menjaga harapan itu. Laila terdiam. Angin berhembus pelan, membuat beberapa helaian rambutnya menari di wajah. Matanya menatap jauh, seolah mencari seseorang di masa lalu. Raffi, katanya tiba-tiba. Kamu percaya nggak? Kalau setiap orang punya waktu tersesatnya sendiri. Raffi menoleh. Maksudnya? Kadang, Tuhan sengaja bikin kita nyasar. Bukan karena salah jalan, tapi supaya kita nemu sesuatu yang seharusnya kita temukan. Raffi tertegun.
Kata-kata itu menusuk lembut ke dadanya. Ia mengangguk pelan. Mungkin itu juga yang terjadi sama aku malam kemarin. Laila menatapnya heran. Kenapa? Karena kalau bukan karena hujan dan motor mogok, aku nggak bakal ketemu kamu. Gadis itu menunduk cepat, menahan senyum yang muncul tanpa izin. Pipinya memerah, dan ia berusaha mengalihkan pandangan. Aku cuma gadis biasa. Raffi, kamu nggak rugi kok kalau nggak ketemu aku. Raffi tertawa kecil. Siapa bilang? Kadang hal yang kelihatannya biasa, justru yang paling kita butuhkan. Laila terdiam. Hatinya hangat, perasaan yang sudah lama hilang sejak ayahnya tiada. Sore hari, langit mulai cerah. Pelangi tipis muncul di ufuk barat. Raffi dan Laila berdiri di depan rumah, menatap warna-warna lembut yang melengkung di langit. Jarang banget ya lihat pelangi sekarang, kata Raffi pelan. Laila mengangguk. Pelangi itu tanda kalau badai udah selesai. Raffi menatapnya dari samping. Dan mungkin, tanda kalau seseorang akhirnya bisa mulai tersenyum lagi. Laila menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tak ada yang berkata apa-apa, tapi keduanya tahu, sesuatu sedang tumbuh di hati masing-masing. Perasaan yang belum sempat mereka beri nama. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, seorang pria tua dari rumah sebelah datang tergesa. Laila, ada yang mau aku kasih tahu, serunya. Laila menoleh. Oh, Pak Jono, ada apa? Barusan aku lihat di tikungan depan, ada motor jatuh lagi. Sama persis kayak dulu. Laila tertegun. Wajahnya langsung pucat. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar pagar. Laila, tunggu. Raffi mengejarnya. Mereka berdua sampai di tikungan itu. Benar saja, ada motor terguling di pinggir jalan, tapi tidak ada orang. Hanya ada helm yang tergeletak, sama seperti yang sering ia lihat dalam mimpinya selama ini. Laila bergetar. Gak mungkin ini kayak ulang lagi, bisiknya lirih. Raffi menatap sekeliling. Hening. Angin berhembus aneh. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Namun beberapa detik kemudian, ia sadar, itu helm miliknya sendiri yang jatuh semalam. Rupanya terbawa arus air ke pinggir jalan. Ia mengambilnya sambil tersenyum lega. Laila, ini punyaku. Nggak apa-apa. Nggak ada siapa-siapa. Laila menatapnya lama. Lalu, tanpa sadar, air matanya menetes. Aku kira, aku kehilangan lagi. Raffi memegang bahunya perlahan. Kamu nggak kehilangan, Laila. Kadang hal yang jatuh bukan berarti hilang. Hanya, menunggu untuk ditemukan lagi. Laila menatapnya, dan kali ini, senyum itu benar-benar muncul. Bukan senyum kaku, tapi tulus. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan cahaya setelah lama hidup dalam bayangan. Dan di bawah langit yang mulai memerah senja, Raffi tahu bahwa ia tidak tersesat. Ia dibawa ke tempat ini untuk alasan yang jauh lebih besar daripada sekadar berteduh dari hujan. Malam itu, hujan kembali turun. Namun kali ini, tidak selebat semalam. Hanya rintik lembut yang menyentuh genting rumah dan menciptakan suara menenangkan. Raffi duduk di teras bersama Laila. Di meja kecil, 2 cangkir teh hangat kembali menemani mereka, seperti sudah menjadi kebiasaan baru. Sejak kejadian sore tadi di tikungan, suasana di antara mereka terasa berbeda. Lebih dekat, tapi juga lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang tak perlu diucapkan, tapi keduanya sama-sama mengerti. Raffi memecah keheningan. Laila, boleh aku tanya sesuatu? Gadis itu menoleh pelan. Tanya aja. Kenapa kamu masih tinggal di rumah ini sendirian? Maksudku, bukankah terlalu sepi? Laila diam lama sebelum menjawab. Karena di sini, aku masih bisa merasa kalau ayah belum benar-benar pergi. Raffi menatapnya lembut. Lewat kenangan. Laila menggeleng pelan. Bukan cuma kenangan. Kadang,
Aku merasa beliau masih ada di sini. Raffi mengerutkan dahi. Masih ada di sini. Laila menatap ke arah ruang tamu. Di sana, tergantung foto keluarga yang tadi malam sempat Raffi lihat. Ia berdiri, lalu mendekati foto itu. Setiap malam hujan, aku dengar langkah kaki di lantai atas, katanya lirih. Awalnya aku takut, tapi lama-lama aku sadar, langkah itu bukan ingin menakutiku. Raffi menelan ludah. Lalu, Laila memegang bingkai foto itu. Dulu, sebelum ayah pergi, beliau selalu naik ke lantai atas tiap malam buat menutup jendela. Aku pikir, mungkin itu kenapa langkah itu masih terdengar. Raffi terdiam. Angin lembut masuk dari jendela, meniup rambut Laila pelan. Suasana hening, tapi tidak mencekam, justru terasa damai, seperti sebuah kisah lama yang belum selesai diceritakan. Aku tahu orang-orang bilang aku aneh karena masih tinggal di sini, lanjut Laila. Tapi aku cuma belum siap meninggalkan semuanya. Rumah ini, kenangan, teh sore semuanya. Raffi mendekat perlahan. Kadang orang gak perlu terburu-buru sembuh. Laila, kadang kita cuma perlu seseorang yang mau duduk bareng di tengah luka itu, sampai rasanya gak sesakit dulu. Laila menoleh. Mata mereka bertemu. Dan untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Ada sesuatu di dalam diri Laila yang perlahan runtuh, tembok dingin yang selama ini ia bangun untuk melindungi hatinya. Raffi tersenyum lembut. Kalau boleh, biarin aku duduk di situ. Biar kamu gak sendirian lagi. Laila menunduk, tak sanggup menjawab. Hatinya bergetar, antara takut dan bahagia. Sudah lama sekali tidak ada yang berbicara padanya seperti itu. Beberapa hari pun berlalu. Motor Raffi belum juga benar-benar bisa menyala, meskipun Pak Jono sudah membantu memperbaiki sebagian. Namun entah mengapa, Raffi tak terlalu keberatan. Setiap pagi ia membantu Laila membersihkan halaman, menyiram bunga, atau memperbaiki pagar kayu yang mulai lapuk. Setiap sore mereka duduk di teras, minum teh sambil berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang masa kecil. Tentang mimpi yang belum tercapai. Tentang kenangan yang sulit dilupakan. Laila mulai terbuka perlahan. Ia menceritakan bagaimana dulu ia bercita-cita jadi guru. Namun setelah ayahnya meninggal, ia berhenti kuliah dan memilih tinggal di rumah untuk menjaga kenangan keluarganya. Aku takut, katanya suatu sore. Kalau aku pergi, rumah ini bakal kehilangan maknanya. Raffi menatapnya penuh pengertian. Rumah nggak akan kehilangan makna, Laila. Maknanya ikut kemana kamu pergi. Karena makna itu ada di dalam hatimu. Laila terdiam. Kata-kata itu seperti membuka pintu kecil di hatinya yang sudah lama terkunci. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 11 malam, Raffi terbangun karena mendengar suara. Langkah kaki lagi. Kali ini lebih jelas. Pelan berat berjalan dari lantai atas menuju tangga. Raffi menegakkan badan, menatap arah suara itu. Laila yang tidur di kursi seberang juga terbangun. Wajahnya pucat, tapi ia tidak terlihat takut, hanya sedih. Laila, bisik Raffi, itu, langkah itu lagi, ya. Laila mengangguk pelan. Sudah sejak malam pertama kamu datang, langkah itu muncul lagi. Tapi, selama ini, aku cuma dengar kalau hujan turun. Sekarang nggak hujan. Langkah itu berhenti tepat di ujung tangga. Lalu, suara sesuatu seperti pintu kayu yang terbuka terdengar samar. Raffi menatap ke arah tangga, tapi hanya kegelapan di sana. Tak ada siapa-siapa. Ia berdiri, berusaha menenangkan diri. Laila, aku ke atas, ya. Aku pengen tahu. Namun Laila cepat menahan tangannya. Jangan, katanya dengan nada cemas. Dulu, waktu ada tukang servis listrik naik ke atas sendirian, dia jatuh pingsan. Katanya dia lihat sosok ayahku berdiri di jendela. Raffi terdiam. Ia memandang wajah Laila yang kini mulai berkaca-kaca.
Aku cuma pengen tahu kebenarannya, katanya pelan. Kalau memang ayahmu masih di sini, mungkin dia cuma mau sesuatu. Mungkin ingin kamu tenang. Laila menggigit bibirnya. Kalau kamu naik, aku ikut. Raffi tersenyum kecil. Baik, kita naik bareng. Mereka menyalakan senter dari ponsel dan perlahan menaiki tangga kayu yang berderit pelan. Suasana di lantai 2 terasa lebih dingin. Udara di sana berbeda. Seperti ada sisa kehadiran yang tidak terlihat, tapi terasa nyata. Raffi menyorotkan senter ke arah jendela. Benar saja, jendela kayu di ujung ruangan terbuka sedikit, menimbulkan suara berderak halus tertiup angin. Laila mendekat perlahan, lalu menyentuh bingkainya. Air matanya menetes. Ini, jendela kamar ayah. Raffi menatapnya lembut. Lihat, mungkin ayahmu cuma mau jendelanya ditutup lagi. Seperti dulu. Laila tersenyum samar sambil menghapus air matanya. Dengan perlahan, ia menutup jendela itu. Angin berhenti. Langkah misterius pun lenyap seketika. Suasana hening. Damai. Seolah seluruh rumah ikut menarik napas lega. Raffi menatap gadis itu yang kini menatap keluar jendela dengan senyum tipis. Terima kasih, ucap Laila lirih. Sudah bantu aku menutup pintu masa lalu. Raffi menjawab lembut, mungkin sekarang kamu bisa mulai membuka pintu masa depan. Laila menatapnya, dan untuk pertama kali, ia benar-benar tersenyum hangat. Senyum yang tulus, tanpa beban, tanpa kesedihan. Malam itu, keduanya turun kembali ke ruang tamu. Raffi membuatkan teh hangat, dan mereka duduk berdampingan sambil memandangi langit yang mulai cerah dari jendela. Hujan berhenti. Bulan muncul perlahan, memantulkan cahaya lembut di wajah Laila. Raffi berbisik, kalau suatu hari nanti aku harus pergi, kamu janji, jangan sendirian lagi, ya? Laila menatapnya dalam. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau kamu pergi, rasanya rumah ini bakal sepi lagi. Raffi tersenyum tipis. Berarti aku harus janji buat balik. Laila tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. Janji itu nggak boleh diucapin sembarangan, Raffi. Raffi menatapnya dengan lembut. Kalau itu tentang kamu, aku serius. Laila menunduk, menahan debar di dadanya. Dan malam itu, di antara aroma teh hangat dan sisa embun hujan, dua hati yang sama-sama terluka akhirnya mulai belajar apa itu arti pulih bersama. Namun di balik ketenangan itu, takdir mulai menulis bab berikutnya. Sebuah ujian yang akan membuat mereka menyadari seberapa dalam arti kehilangan, dan cinta yang tumbuh dari pertemuan yang tersesat. Pagi itu, matahari menembus tirai rumah kayu itu dengan lembut. Tapi di dalam hati dua orang, Laila dan Raffi, tidak ada yang terasa hangat. Yang ada hanya hening, seperti udara yang menahan sesuatu. Raffi sudah duduk di ruang tamu, dengan tas ransel hitam di samping kakinya. Jaketnya sudah dikenakan, dan sepatu sudah terikat rapi. Tapi hatinya, belum benar-benar siap melangkah. Laila berdiri di ambang pintu dapur, memegang segelas teh hangat yang sejak tadi dibiarkan dingin. Ia menatap punggung Raffi dari jauh. Diam. Tak tahu harus berkata apa. Terima kasih, sudah menolong saya waktu itu, Laila, ucap Raffi perlahan, memecah sunyi yang menggantung di udara. Suaranya bergetar, seolah setiap kata menahan sesuatu yang lebih berat daripada sekadar perpisahan. Laila menunduk, bibirnya kering, tapi ia berusaha tersenyum kecil. Kamu sudah sembuh sekarang. Sudah waktunya balik ke tempatmu. Aku senang kamu sudah baik-baik saja. Raffi tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan bahagia, melainkan menahan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia bangkit, memungut tasnya, dan berjalan menuju pintu. Setiap langkahnya terasa berat. Sementara itu, Laila hanya berdiri mematung. Ada rasa aneh di dadanya, perasaan asing yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia ingin menahan pemuda itu, tapi lidahnya keluh.
Sampai akhirnya, Raffi berdiri di depan pintu. Ia menoleh sebentar. Kalau nanti aku punya waktu, boleh aku datang lagi? Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Laila, dunia berhenti sejenak. Ia menatap Raffi lama, sebelum menjawab pelan, rumah ini tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan niat baik. Raffi mengangguk. Kalimat itu seolah memberi izin, tapi di dalamnya, ada perasaan yang belum sempat mereka jujurkan. Ia melangkah keluar. Langkah yang terasa seperti memisahkan dua hati yang baru saja saling menemukan. Hujan turun tiba-tiba sore itu. Langit mendung, seolah ikut meneteskan air mata seseorang di dalam rumah itu. Laila duduk di tepi jendela, memandangi jalanan basah tempat Raffi tadi berjalan pergi. Setiap bayangan yang lewat di jalanan, seolah memantulkan siluetnya. Dia benar-benar pergi, gumamnya, sambil menggenggam ujung selendangnya erat-erat. Di meja, ada secangkir teh yang sudah dingin. Teh yang tadi pagi ia buat, untuk seseorang yang kini sudah jauh. Air matanya menetes, perlahan tapi pasti. Satu tetes, lalu dua. Tanpa ia sadari, wajahnya sudah basah. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Laila menangis bukan karena kehilangan masa lalu, tapi karena kehilangan seseorang yang datang membawa cahaya, lalu pergi begitu saja. Beberapa hari berlalu. Rumah itu kembali sunyi, seperti dulu sebelum Raffi datang. Hanya suara angin dan ketukan ranting di jendela yang menemani malam. Namun bagi Laila, semuanya sudah berubah. Setiap kali ia menyapu lantai, ia teringat langkah kaki Raffi. Setiap kali ia membuka pintu, ia berharap menemukan sosok yang berdiri di ambang, tersenyum sambil berkata, "Maaf, aku nyasar lagi." Tapi itu tak pernah terjadi. Laila mulai menyadari sesuatu, rasa yang selama ini tak berani ia beri nama. Cinta. Ya, perasaan hangat dan getir yang tiba-tiba tumbuh di tengah dinginnya kesepian. "Kenapa harus kamu, Raf?" bisiknya lirih di tengah malam. Ia memeluk selimutnya erat-erat, menahan rindu yang bahkan belum sempat tumbuh sempurna. Di sisi lain, Raffi sedang duduk di kursi bus yang membawa dirinya pulang ke kota. Kepalanya menempel di kaca jendela, matanya kosong menatap keluar. Hujan masih turun. Di setiap tetes air yang menelusuri kaca, ia melihat bayangan Laila, mata sendunya, senyum kecilnya, dan suara lembutnya yang menenangkan. "Kenapa rasanya seperti aku meninggalkan sesuatu yang berharga?" pikirnya pelan. Ia menatap ponselnya, menulis pesan di layar. "Terima kasih untuk segalanya, Laila. Semoga suatu hari kita bisa bertemu lagi." Tapi jempolnya tak pernah menekan tombol kirim. Pesan itu hanya disimpan di draft, bersama rasa yang belum sempat disampaikan. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu. Namun setiap kali malam tiba, baik Raffi maupun Laila sama-sama tak bisa tidur nyenyak. Keduanya seperti masih terikat oleh benang halus yang tak terlihat. Benang yang mungkin bernama takdir. Raffi mulai sering bermimpi tentang rumah kayu itu, tentang hujan malam, dan tentang senyum seorang gadis yang dulu menyambutnya tanpa tahu siapa dia. Ia mulai menyadari bahwa kehadirannya di rumah itu bukan kebetulan. Suatu malam, ketika langit begitu gelap dan hujan kembali turun deras, Laila membuka jendela kamarnya. Angin membawa aroma tanah basah yang familiar. Ia teringat malam pertama ketika Raffi datang. Basah kuyup, gemetar, tapi tetap sopan dan lembut. Senyumnya perlahan muncul di tengah tangis. Mungkin Tuhan sengaja mengirimnya waktu itu untuk mengingatkanku bahwa aku masih bisa merasakan. Hatinya bergetar. Entah kenapa, malam itu ia merasa seperti ada sesuatu yang akan berubah. Dan benar saja. Di tempat lain, Raffi menatap keluar jendela apartemennya, menatap hujan yang sama. Ia menggenggam ponselnya, lalu kali ini, benar-benar menekan tombol kirim. Pesan itu meluncur, singkat tapi hangat. "Kalau suatu hari aku tersesat lagi, bolehkah aku datang ke rumahmu?
Laila. Laila yang sedang menatap jendela, tiba-tiba mendengar bunyi notifikasi di ponselnya. Ia mengambilnya perlahan. Membaca pesan itu, matanya langsung berkaca-kaca. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab, "Rumah ini selalu terbuka untukmu, Raffi." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hatinya tahu, meski jarak memisahkan, takdir sedang bekerja dalam diam. Malam itu, dua hati di tempat berbeda menatap langit yang sama. Satu di kota, satu di desa. Tapi keduanya sama-sama berdoa dengan kata yang sama dalam hati. "Jika benar dia yang kau kirim, jangan pisahkan kami lagi." Dan di tengah hujan yang tak kunjung berhenti, di antara ribuan tetes air yang jatuh ke bumi, seolah alam semesta sedang menulis bab baru dari kisah mereka. Kisah tentang dua insan yang pernah tersesat, namun diam-diam telah menemukan arah pulang. Sudah hampir 3 bulan sejak hari itu. Hari di mana Raffi meninggalkan rumah kayu tempat ia pertama kali mengenal gadis bernama Laila. Selama itu pula, hidup Raffi seperti kehilangan warna. Setiap pagi ia berangkat kerja, tersenyum seperti biasa. Tapi di dalam hati, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Teman-temannya sering menggoda, "Raf, kenapa sih akhir-akhir ini murung terus? Katanya habis dari desa, masa malah bengong tiap malam?" Raffi hanya tersenyum, menutupi perasaan yang sebenarnya dalam. Ia tak tahu harus menjelaskan bagaimana, bahwa dirinya jatuh cinta bukan pada keindahan kota, melainkan pada kesederhanaan seseorang di rumah yang dulu ia anggap tempat berlindung dari hujan. Sore itu, ketika Raffi sedang beres-beres kantor, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, ini Laila. Aku cuma ingin tahu, kamu masih suka nyasar?" Raffi tertegun. Matanya membulat, lalu perlahan senyumnya merekah. Ia membaca pesan itu berulang kali, seolah takut itu hanya mimpi. Tangannya bergetar saat membalas, "Waalaikumsalam. Kalau tersesat bisa membuatku sampai ke rumahmu lagi, aku rela nyasar setiap hari." Laila membacanya di ujung sana, tertawa kecil, sambil menahan air mata bahagia. 3 bulan yang sepi akhirnya pecah oleh satu pesan sederhana. Beberapa hari kemudian, Raffi memutuskan mengambil cuti. Ia memberanikan diri untuk kembali ke desa itu. Entah kenapa, hatinya berkata, kali ini, ia tidak akan datang hanya sebagai tamu yang tersesat. Perjalanan terasa panjang. Setiap pemandangan yang dilewati seolah mengantarkan kenangan. Pepohonan, sawah, jembatan kecil, semuanya membawa ia kembali pada malam hujan yang mengubah segalanya. Ketika bus berhenti di pinggir jalan dekat perbukitan, Raffi menatap jalan tanah menuju rumah itu. Langkahnya perlahan, tapi mantap. Angin sore berhembus lembut, seperti menyambut kepulangannya. Laila sedang menjemur pakaian ketika mendengar langkah kaki dari arah pagar bambu. Ia menoleh pelan, dan matanya langsung membesar. Raffi berdiri di sana, dengan senyum yang sama, tapi kali ini tanpa basah kuyup, tanpa kebingungan. Hanya keyakinan yang terpancar dari matanya. "Assalamualaikum." Suara itu menembus udara yang hangat. Laila menutup mulutnya, tak percaya. "Raffi?" gumamnya, nyaris tanpa suara. Ia berlari kecil mendekat, berhenti beberapa langkah di depannya. Hening sesaat. Mereka hanya saling menatap, dua orang yang hatinya tahu bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. "Katanya kamu mau nyasar lagi?" ucap Laila dengan senyum kecil. Raffi tertawa pelan. "Kali ini aku datang bukan karena tersesat, tapi karena ingin pulang." Laila terdiam. Air matanya jatuh pelan tanpa ia sadari. Ia tahu, kata pulang itu bukan sekadar tempat, tapi hati. Hari-hari setelah itu terasa begitu indah. Raffi membantu memperbaiki rumah Laila yang mulai lapuk di beberapa bagian. Ia menanam bunga di halaman, mengecat pagar, bahkan mengganti atap yang bocor. Setiap sore mereka duduk bersama di teras,
minum teh sambil menatap langit jingga. Kadang berbincang, kadang hanya diam. Tapi diam mereka tak pernah terasa kosong, karena setiap tatapan sudah cukup untuk bercerita. Warga sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka. Desas-desus berembus pelan, tapi tak ada yang berani mengganggu. Mereka tahu, dua hati yang tulus sedang menemukan jalannya sendiri. Suatu malam, Raffi memandangi langit penuh bintang. Laila duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala di bahu Raffi. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang menemani. "Laila," kata Raffi lembut, "aku pernah berpikir hidupku akan datar saja. Tapi sejak aku nyasar ke rumahmu malam itu, semuanya berubah. Kamu membuatku merasa, seolah Tuhan menuntunku pulang." Laila menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Dan aku pernah merasa rumah ini cuma tempat singgah yang penuh kenangan pahit. Tapi setelah kamu datang, tempat ini jadi berarti lagi." Raffi menggenggam tangan Laila erat. "Kalau aku boleh jujur, aku ingin menjadikan tempat ini bukan sekadar rumah sementara. Aku ingin menjadikannya rumah kita." Laila menatapnya lama. Air matanya menetes, tapi senyum merekah di bibirnya. "Kalau itu takdirmu, Raff, aku terima dengan ikhlas." Beberapa minggu kemudian, di halaman kecil yang dulu hanya diisi bunga liar, kini berdiri tenda putih sederhana. Orang-orang desa datang, membawa doa dan senyum bahagia. Angin sore mengibarkan kain putih di sekitar pelaminan. Di bawah cahaya matahari yang lembut, Raffi duduk di depan penghulu, dengan tangan gemetar memegang mikrofon. Suara lantang terdengar. "Saya terima nikahnya Laila binti Umar dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Suara tamu serentak menjawab, "Sah." Sorak kecil disertai takbir bergema. Laila menunduk, air matanya jatuh di atas henna di tangannya. Tangis bahagia yang ia tahan selama ini akhirnya pecah. Raffi menatapnya dengan mata yang basah, tak percaya bahwa perempuan yang dulu ia temui karena tersesat, kini resmi menjadi istrinya. Setelah acara selesai, mereka duduk berdua di teras, seperti dulu. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Di jari manis Laila kini melingkar cincin sederhana. "Masih ingat malam pertama kamu datang ke sini?" tanya Laila sambil tersenyum. Raffi tertawa kecil. "Bagaimana bisa lupa? Aku pikir waktu itu bakal diusir." "Harusnya memang aku usir," jawab Laila sambil menggoda. "Tapi entah kenapa, aku malah ngerasa, kamu nggak asing." Raffi memandangnya lembut. "Itu karena hati kita udah kenal duluan. Lah, kita cuma butuh waktu buat sadar." Mereka terdiam, saling memandang, lalu menatap langit malam yang kini dipenuhi bintang. Angin bertiup pelan, membawa aroma teh dan bunga melati. Di kejauhan, suara adzan Isya menggema, mengalun lembut. Raffi menunduk, menggenggam tangan istrinya. "Kalau waktu bisa diulang, aku tetap mau nyasar ke rumah ini, Laila. Karena dari semua jalan yang pernah kutempuh, cuma jalan menuju kamu yang benar-benar membuatku sampai." Laila tersenyum, menahan tangis haru. "Dan aku bersyukur, Tuhan buat kamu nyasar. Karena ternyata, dari kesalahan itu, aku menemukan takdirku." Hujan turun perlahan malam itu, seolah alam ikut menyaksikan dua hati yang kini bersatu dalam ridha. Air menetes di atap, tapi tak lagi menimbulkan kesepian. Justru menghadirkan ketenangan yang sempurna. Raffi memandang Laila yang tertidur di bahunya. Ia tersenyum. Dalam hati ia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tahu, kadang jalan menuju jodoh, memang harus dimulai dari tersesat." Tamat.